Halo teman-teman, kita lanjutkan untuk membaca komentar netizen ya, karena video ini ada banyak sekali komentar, ada 200 lebih komentar teman-teman ya. Akan kebacakan ke teman-teman semua supaya kita semua tahu bagaimana pendapat rakyat, pendapat warga negara terhadap video ini ya. Ini adalah video mengenai bajingan pemerasan 600 juta jadi 7 miliar, menjadi uang damai 680 juta, kemudian tiba-tiba akhirnya jadi 10 miliar ya. Ini, sangat miris sekali ya di negeri Konoha ini ya. Bagaimana ceritanya petugas pajak bisa memeras sampai segitu besarnya, segitu mengerikannya, bikin orang muntah darah teman-teman ya. Tapi di negeri Konoha teman-teman, ke Indonesia kayaknya nggak ada deh ya. Oke, ini adalah, eee, komentar yang akan kita bacakan teman-teman ya, yang belum terbacakan dari Ibu Nordenyu Handana. Sri Mulyani, kenapa kalau akhir bulan Cortex error? Apa belum dilunasi biaya aplikasi abal-abal ini? Piye ini? Ya, mungkin saja ya, kita tidak tahu. Bapak Hardianto, petugas pajak adalah pemeras yang dilindungi undang-undang. Ya, ya, dilindungi oleh hukum ya. Kalau kita mau gugat dia, dia dilindungi oleh bosnya ya. Bahkan Sri Mulyani berani pasang badan, merubah diri dia sendiri menjadi tergugat, menggantikan tergugat yang kita gugat di pengadilan ya. Luar biasa si Menteri Keuangan kita ya. Ibu Lisya, kalau punya usaha, memang resiko tinggi diteror pajak, dipalaki ormas, dan lain-lain. Setuju ya. Tetapi dipalaki ormas nggak sampai bermiliar-miliar ya. Kalau dipalaki petugas pajak, mampus ya, bisa mampus. Bapak Irwansyah, nanti bisa terjadi lagi nih seperti di Pulau Nias nih, petugas pajak dihajar sama masyarakat. Oh gitu ya. Aduh, jangan deh, jangan. Bapak Mario, capek lah, nggak pernah habis kalau soal pungli, meras, backing, korupsi di Indonesia ya. Nomor satu jago di dunia yang jelek-jelek. Oh gitu ya. Aduh. Bapak Hendri, makanya kembalikan gaji dan tunjangan PNS seperti gaji zaman SBY dulu. Memang kenapa SBY? Biar mereka cari uang sendiri, mereka dikasih tunjangan dan gaji besar percuma. Hah? Gimana ceritanya? Zaman SBY? Bapak Amoswang. Dulu teman orang tua juga divonis 300 juta sama DJP. Langsung dinego jadi 50 juta masuk DJP, 5 juta masuk kantong oknum. Wow, mantap, mantap, mantap ya. Luar biasa, luar biasa. Ya, pertanyaan gua kalau 10 miliar gimana caranya? Kalau 10 miliar, awalnya aja 300 juta dia nggak sanggup bayar. Sekarang 10 miliar, lu mau nego berapa? 10 miliar kan nego-nego minimal 1 miliar minimal kan? 10% lah ya, 1 miliar. Nah, gimana? Uangnya nggak ada, Pak. Gitu loh. Teman ortu saya ini juga kena vonis 500 juta ditolak nggak mampu. Naik ke tingkat atas jadi 1,5 M. Mampus, mati, mati, mati. Dealnya malah 200 juta ya. Cuma saya lupa berapa yang masuk ke DJP dan berapa yang ke kantong oknum ya. Sudah cerita lama seperti ini. Ya, cerita seperti ini, teman-teman, itu bergema di masyarakat ya. Kan masyarakat tidak bodoh ya. Walaupun gua kasih lu uang suap, tetapi kan gua tetap akan cerita ke teman-teman gua, ke saudara gua. Akhirnya kan image DJP menjadi sedemikian buruk, sedemikian jelek ya. Nah, DJP sendiri tidak mau menindak oknumnya. Kalau dilaporkan, nggak ditindak gitu kan. Ya buat apa orang melaporkan kalau nggak ditindak kan? Akibatnya adalah penerimaan pajak bisa tinggi, bisa naik, tetapi oknumnya tetap berkeliaran, warga masyarakatnya tergencet. Warga masyarakatnya yang tidak percaya, kehilangan trust, kehilangan keyakinan dan kepercayaan terhadap petugas pajak ya. Pak Pongkos, Pak Pongko, konten tai ya. Cuma komen masalah orang tanpa ada penjelasan penyebab dan solusinya. Yang begini ini masih dihapus dari YouTube. Aduh Pak, jangan gitu dong. Kalau Bapak tidak tahu penyebabnya dan saya tidak tahu penyebabnya, mari Pak kita datang ke KPP Bojonegoro. Mau nggak Pak Pongko? Bantuin saya Pak. Mau nggak Pak Pongko? Bantuin kita. Gimana Pak Pongko? Bantuin saya dong. Kita ke KPP Bojonegoro. Tapi direkam Pak ya. Direkam pakai audio visual. Berani nggak Pak Pongko? Nah, jangan cuma marah-marah doang. Tapi bagaimana? Kalau memang mau tahu penyebabnya, mau tahu solusinya, Bapak mau bantu saya nggak? Kita sama-sama ke KPP Bojonegoro. Kita tanya ke kepala kantornya. Tapi direkam, Pak. Direkam ya, audio visual. Berani nggak, Pak Bangko? Jangan-jangan lu oknum petugas pajak. Aduh. Bapak Albertus. Albert Sunaga. Kalau dalam 3 minggu dari 300 juta menjadi 7 miliar, berarti yang lalai dalam melakukan penghitungan siapa ya? Ya kita nggak tahu ya teman-teman ya. Kalau dalam 3 minggu tagihan 300 juta jadi 7 miliar, saya rasa semua debt collector di Indonesia langsung bisa pindah job ke sana. Ya setuju ya teman-teman ya, setuju.
Dalam 3 minggu, dia bisa merubah dari 300 juta menjadi 7 miliar. Nggak perlu dokumen apapun, gitu loh. Nggak perlu pembuktian apapun. Dia tembak aja 10 miliar, 7 miliar. Kan ujungnya 10 miliar, ujung-ujungnya. Mati orang, Mas. Mati orang. Debt collector nggak berani gitu loh. Tapi kalau petugas pajak, dia pegang hukum. Dia di backing oleh Sri Mulyani. Cahaya Mulia Sentosa. Satu-satunya jalan keluar rakyat bersatu, people power, ganti pemerintah yang cuma omon-omon, pemerintahan yang hanya haus kekuasaan dan untuk kepentingan golongannya. Bagaimana caranya? Bagaimana? Lo mau jatuhin pemerintahan? Gimana caranya? Mau seperti zaman apa? Zaman reformasi? Ya udah nggak zaman lah, nggak bisa. Bapak Cahaya lagi nih ya. Hidup di Konoha, oknum-oknumnya bajingan semua penjahatnya. Hindari selama napas masih dihidup di negeri Konoha. Satu, hindari urusan dengan parcok. Parcok itu apa sih? Partai coklat ya. Dua, hindari urusan dengan orang pajak. Yang nggak bisa menghindar, masalahnya kan kita punya harta, punya SPT, punya NPP, kita nggak bisa menghindar. Kalau parcok, lu masih bisa menghindar. Ya, lu bisa menghindar. Kalau pajak nggak bisa menghindar. Begitu ada SPD ODK, ada pemeriksaan datang, lu tidak bisa menghindar. Prosesnya sudah berjalan. Nomor tiga, hindari dengan rumah sakit kecuali Anda kaya berduit kalau rakyat kecil solusi meninggal. Oh, aduh, gitu ya. Aduh. Bapak Ahmad Yadi. Solusinya ganti pemerintahannya sudah modus. Waduh, sulit ya. Bapak Richard, RI 1, Kejaksaan Agung, Kemenkeu, Ketua KPK, Ketua DPR ya. Mereka lagi santai-santai ya, nggak bakalan baca komentar lu. Bapak Leon Haidar, jangan dipotong-potong dong bos, dengerin sampai selesai dulu baru dikomentari. Sudah Pak ya, sudah. Jadi gue sudah punya video satu lagi yang betul-betul bersih originalnya. Bapak tinggal nontonnya di situ ya. Yang ini adalah versi komentar khusus ya. Kalau versi original sudah ada di video sebelumnya. Bapak WSBJ, pemerasan gini udah rahasia umum, tetapi pemerintah ya budek aja ya. Taunya gas fiskal terus buat masyarakat menengah. Mampus ya, mampus, mampus. LQ Snack. Lantas solusi nggak ada kan? Ya sulit ya. Solusinya no viral no justice teman-teman ya. Di negeri Konoha itu solusi cuma satu, no viral no justice. Ya mudah-mudahan lu bisa viral. Kalau lu nggak bisa viral ya bye-bye aja. Naik banding juga yang peras nggak disalahkan. Nama AR-nya lu tulis juga imunitas 100%. Nggak ada guna channel ini kan? Counternya apa? Udah rahasia umum yang diterima oleh semua rakyat ya. Viral juga nggak bisa apa-apa. Kan PNS itu kebal. Betul kan? Coba jawab. Coba kasih tahu lah nama AR-nya. Viralkan ya. Daripada buat channel yang nggak ada manfaat, mending fokus ke yang hobi yang lain sih. No offense. Indo udah tamat. Oh, gitu ya. Oke. Oke. Saya sedang berpikir untuk eh, fokus ke hobi touring aja ya. Touring motor aja. Gimana, Bu? Gimana? Ya, gimana kalau channel ini kita bikin channel touring motor aja ya? Lebih seru ya daripada ngurusin negara, nggak nggak ada habisnya. Bapak Hari Santoso, bagaimana cara menjarakan oknum pajak? Laporin polisi, laporin polisi. Tapi mohon maaf, sudah ada MOU antara DJP dengan penegak hukum ya. Nah, jadi ya terserah lu mau laporin polisi ya silakan aja. Lapor mah lapor aja kan boleh-boleh saja. Masalahnya polisi mau proses apa enggak itu urusan lain ya. Bapak Torcisco, bernegara dengan mengandalkan pajak itulah Indonesia ya. Peras pajak dengan pajak itu bukan hanya oknum tapi sudah alat negara buat jadi sumber utama negara. Ini tentu berbahaya. Oh gitu ya. Oke. Ibu Yulianti, pejabat jangan janji bela rakyat, mana buktikan, jangan omon-omon aja, lama-lama negeri kita bisa hancur. Nasib, nasib rakyat jelata. Bapak Bill Mersianipar, bubarkan aja Departemen Pajak itu. Nggak bisa dong, kalau bubar siapa yang mau terima duit negara? Itu kantor pusat begal, tetapi pejabatnya nggak mau tahu ya, biarkan aja terus biar ndak lama orang pajak itu dimasakan rakyat biar kapok. Waduh, teriakin aja pegawai pajak itu rampok, berseragam biar nyaho. Pemilu berikut ndak usah pilih pejabat yang cuma pintar omon-omon. Semua pejabat tuh pintar omon-omon, Pak. Kalau dia nggak pintar omon-omon, nggak bisa jadi pejabat, Pak. Gimana dong? Ingat aja pejabat sekarang nggak bisa dipakai di pemerintahan negara ini. Ini namanya pegawai pajak ngajak perang.
sama rakyat. Ya masalahnya kalau perang sama rakyat, kita tuh tidak punya senjata. Dia punya senjata, namanya hukum undang-undang. Lu nggak punya senjata, rakyat mau apa lu? Mau main pukul pakai fisik? Nggak boleh, bos. Nggak boleh. Bapak Kelvin doang. Mereka uang pajak kan bisa lihat keuangan di rekening. Ada nggak uang MM-an seperti mau ditodong itu? Ya kita nggak tahu, Pak ya. Kita nggak tahu. Bapak Sucipto Nugroho. Begitulah pajak menyelesaikan karena lalu lintas keuangan wajib pajak dipantau PPATK yang semua itu dihitung sebagai omset akan ditagih dalam laporan SPT pajak kurang bayar, mulailah terjadi tawar-menawar. Jika WP tak mampu memenuhi kewajibannya, jadi SSP bulanan diabaikan. Oke. Kata Pak Antonius. Bapak Arjuna Goceng, saran aja nih, biarkan video jalan cerita dulu baru komentar ya, jangan dipotong-potong sambil diselipin komentar. Sudah ada ya. Sudah ada video originalnya Pak di video sebelumnya. Jadi ini hanya khusus komentari ya, khusus untuk video komentar. Kalau original sudah ada di video sebelumnya. Bapak Edi, setiap ada kasus petugas pajak yang tertangkap atau keluarga petugas pajak terlibat skandal pemukulan, Rafael Alun ya. Hidup hedon dan lain-lain, pasti setelah dilacak hartanya triliunan, oke. Berapa jumlah petugas pajak Indonesia? Lacak semua dan sita semua minimal bisa dapat 20.000 triliun sampai 30.000 triliun. Masa iya sih? Kalau semua orang pajak dan bea cukai diperiksa hartanya. Nggak usah memeras rakyat kalau anggaran minus ya. Cukup sita hartanya pegawai Kementerian Keuangan bisa buat bangun 100 IKN. Oke. Apa iya begitu? Kata Pak Wira, parah katanya. Oke. Kata Bapak Ultra Coolman, kalau pengusaha tidak bayar pajak di penjara, kalau petugas pajak nyolong, bukannya harus dihukum mati. Wah, itu mah teori lu ya. Jangan kan dihukum mati ya, malah diterima kasihin sama negara ya. Makasih udah membantu penerimaan negara ya. Bapak Mbah Lu, urah. Makanya tidak usah berusaha guys. Main saham saja yang pajaknya sudah final dan hitungannya sederhana, oke? Berusaha di Indonesia itu rumit urusan pajaknya, belum lagi birokrasinya, pemalakannya oleh para preman baik yang jalanan dan yang berseragam, buruhnya yang sering demo dan lain-lain. Emangnya enak? Oke, nasib lu lah ya. Bapak Tengking, buat laporan polisi aja. Makanya kalau ketemu orang pajak direkam pakai HP. Masalahnya di KPP tidak boleh merekam, bos. Gimana dong? Kalau perlu diajak ngobrol di area yang ada CCTV-nya. Petugas pajak itu juga bakalan ketahuan posisi jabatannya, bakalan melayang. Dikira cuma kuli PNS level segitu bisa sewenang-wenang. Ya, masalahnya nggak boleh merekam, bos. Di KPP tidak boleh merekam. Lu mau gimana kalau nggak boleh merekam? Mau gimana membuktikan dia error? Nggak bisa, bos ya. Nah, jadi di negeri Konoha ini kita hanya bisa menggunakan dua prinsip. Prinsip pertama adalah no viral, no justice. Prinsip kedua adalah kalau bisa kami bikin ribet, kenapa mesti kami pemudah? Kan sesimpel itu ya, prinsip negeri Konoha. Oke teman-teman, sampai jumpa. Semoga terbantu.